Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Zaman Adahil. Saya dari kelas D Ilmu Hadis D, nomor absen 17. Di sini saya ingin membuat video yang mana guna memenuhi tugas pengantar studi Islam yang berjudul pendekatan studi Islam. Nah, teman-temanku dan Bapak dosen yang saya hormati, sebelum kita masuk ke macam-macam pembagian studi Islam, di sini saya ingin menjelaskan makna pendekatan itu terlebih dahulu. Nah, pendekatan ada beberapa kata yang mana kata ini memiliki arti yang hampir sama dengan kata pendekatan itu sendiri. Kata-kata ini itu adalah framework, conceptual framework, kemudian perspektif dan point of view atau sudut pandang dan paradigma. Kemudian semua yang mana telah saya sebutkan bahwa mereka itu kata-kata tersebut memiliki makna yang hampir sama dengan pendekatan. Semua istilah tersebut dapat diartikan sebagai cara memandang dan cara menjelaskan gejala atau peristiwa. Namun, untuk kata pendekatan itu sendiri masih ada problem, sehingga menimbulkan dua kubu atau kelompok besar dalam beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendekatan tersebut diartikan cara pandang atau menghampiri dan sudut pandang dalam sudut pandang sosial dan budaya. Itu pendapat kelompok satu. Kemudian pendapat kelompok dua adalah pendekatan itu dimaknai mengkaji Islam dengan mendisiplinkan ilmu sosial, dengan mengartikan disiplin ilmu sosiologi. Karena menurut mereka kelompok kedua ini, bahwa pendekatan tersebut memiliki arti disiplin ilmu. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam pendekatan Islam itu sendiri. Jadi teman-teman, ada banyak sekali macam-macam pendekatan agama Islam. Di sini saya akan menyebutkan semua, namun akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama yaitu pendekatan agama Islam secara normatif. Pendekatan normatif adalah memandang agama Islam dari sudut legal atau formal dan normatif. Jadi di sini itu memandang agama Islam dengan secara legal, formal, dan normatif. Contohnya, seperti kita melihat yang mana halal, haram, boleh dan tidak boleh, baik dan tidak, baik dan buruk, dan yang lain-lainnya. Kemudian, yang kedua, pendekatan agama Islam, pendekatan studi Islam secara dari segi sosial dan humaniora. Pendekatan ini memiliki banyak sekali teori yang sangat banyak. Teorinya yang pertama adalah teori evaluasi dari pemikiran Friedrich Hegel, namun dikembangkan oleh Auguste Comte, yaitu yang mana artinya adalah dengan memahami hukum atau eksperimen ilmiah. Kemudian teori yang kedua yaitu teori fungsional struktur, yang mana ini adalah pemikiran dari Robert Merton, yang mana ini tuh menyimpulkan dari manusia adalah satu bagian dari agama, pendidikan,
pendidikan, struktur politik, dan struktur rumah tangga. Kemudian teori yang ketiga adalah modernisasi, evolusioner, kompleks, sistematis, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat adalah teori sumber daya manusia, menganggap bahwa keterbelakangan masyarakat adalah suatu sumber daya intern, yang mana sehingga dengan sumber internal itu umat Islam akan evaluasi sehingga mendapatkan pendekatan yang lebih baik. Kemudian teori-teori yang lain adalah teori konflik, teori ketergantungan, teori pembebasan. Kemudian itu tadi teori-teori dari segi dalam kegiatan sosial dan humaniora. Kemudian ini adalah saya sebutkan pendekatan yang lainnya. Pendekatan yang lainnya adalah antropologi, pendekatan antropologi, ilmu yang membahas tentang sosial kebudayaan, kemudian pendekatan gender, kemudian pendekatan interaktif, dan kemudian pendekatan secara sematik, pendekatan secara filologi, hermeneutika, secara wacana, interdisipliner, dan semua itu bisa kita baca. Apa yang telah saya jelaskan ini lebih rincinya bisa kalian baca dalam kitab Pengantar Studi Islam